Excited banget buat menjawab kan. Oma. Ada pertanyaan nggak, Bang? Ada dong. Kalau benar apa jalan ininya? Dapat hikmah. Apa sih? Nggak ada rewardnya, nggak ada rewardnya. Kan pada gajian semua sudah. Masih ya rewardnya. Emak. Supaya kita lagi bertanya sama lagi menjawab. Betul, 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 betul. Oh, rewardnya dari Mbak Aldi kan? Oke, baik. Boleh, 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 boleh. Apa ini Kak, training? Jadi aku ambil recordnya aja sih sebenarnya. Awo, wo. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ribut ya Allah. Bentar aja ke bawah. Enggak, benar aku baru. Ya, cepat. Belum. Ada stok kopi. Kita juga kan di grup kita. Waalaikumsalam. Belum. Ya, jadi Bud. Oke, sudah siap semua? Oke. Jadi kalau mati Sumpah susahnya. Fullkan dulu, lupa aku layar. Hah? Oh, itu. Nah, lah duduk di atas itu nah bisa itu langsung sama kamu bilangin aku gila oke, sudah siap semua ya? Duduk, mungkin saya duduk dulu. Boleh. Ini ngapain mancing di air nih? ya lihat. Oke, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Semangat pagi. Oke, terima kasih atas waktunya. Di sini saya di minggu ini kita bakal membahas nih ya terkait food storage, temperatur kontrol, sama cleaning dan sanitasi. Nah, minggu sebelumnya kan kita sudah bahas terkait ya basicnya. Masih ada yang ingat apa materi sebelumnya? Ya, safety food ya. Cuci tangan, masih ada yang ingat? 6 langkah. Oke, nggak apa-apa. Ya, kita bakal bahas ya tentang food storage. Food storage itu ya di sini ada terkait gudang, penyimpanan, terkait FIFO dan FIFO, terus temperatur kontrol atau suhu masak,
dingin dan pembungkusan. Terus juga cleaning dan sanitasi, pembersihan dan sanitasi di area kerja masing-masing. Oke. Terus di slide pertama kita bakal bahas food storage. Nah, di sini terkait penyimpanan, manajemen penyimpanan dan rotasi stok. Kenapa sih kita kayak harus bahas ini? Kan kalian mungkin packer atau apa ya, koki, biar paham apa yang kalian ambil, apa yang kalian olah, itu tuh nggak semerta-merta bahan yang itu siapa? Nggak semerta-merta bahan yang kalian ambil tuh sembarangan gitu. Jadi bahan yang lama diambil yang paling cepet gitu. Oke, di food storage itu ada terkait tentang FIFO dan FIFO. FIFO tuh FIFO apa sih? FIFO itu apa? First in, first out. First in, first out. Artinya apa? Pertama kali dia masuk, jadi dia yang pertama kali digunakan. Sedangkan FIFO, FIFO itu first expired dan first out. Jadi barang yang kadaluarsanya yang paling mendekati atau yang paling cepat itu yang bakal digunakan. Contoh kasus untuk FIFO. Untuk FIFO berarti misal AC. Iklan dulu. Mes bapak kali? Chiller kan? Di mes ya. Chiller paling itu. Oke, itu yang di luar mungkin bisa masuk dulu. Nah, oke kita lanjut ya. Masih terkait dengan FIFO dan FIFO. Ini gampangnya ya, FIFO itu kan barang yang datang. Contoh si Delphi menyimpan apel di tanggal 10. Sama ada juga nyimpan apel di tanggal 15. Jadi yang keluar apel yang tanggal 10. Kalau first expired dan first out atau FIFO, contoh Delphi naruh susu tanggal 10 dengan tanggal expired 12, dan Delphi juga naruh susu di tanggal 15 di tanggal 10 juga, tapi dengan bahan expired 11. Jadi yang keluar yang 11 dulu, walaupun di tanggal yang sama. Tapi bisa jadi si Delphi masukkan di tanggal 5 sama di tanggal 10. Di tanggal 5 expirednya di tanggal 20, sedangkan di tanggal 10 expirednya di tanggal 12 contoh. Jadi walaupun dia yang terakhir datang, tapi expirednya yang paling terakhir, itu yang bakal dikeluarkan. Oke, dari sampai sini paham ya terkait FIFO dan FIFO. Oke, kita lanjut ke implementasi area kerja. Ya, sambil jangan lupa fotokan Del, minta tolong Del. Nah, fotokan terserah deh. Ini implementasi di area kerja. Ada labeling sama rotasi stok, pemisahan dan implementasi inspeksi rutin. Gimana caranya? Kalau misalnya ini, kalau dari gambarnya ya, sebenarnya sudah standarnya di area gudang. Jadi sebenarnya udah ada labeling, tanda expired dan tanggal masuk, itu sudah ada di area gudang sebenarnya standarnya seperti yang digambar.
Terus rotasi seperti tadi yang dibilang tadi itu ada rotasi stok. Rotasi stok itu yang tadi masuk ke bagian FIFO dan FIFO. Jadi bahan yang lama ditaruh paling depan, biar apa? Biar mungkin para koki atau pengawas yang lain itu pakai yang paling lama. Terus pemisahan, jauhkan bahan makanan dari lantai minimal 15 cm. Itu ya sebenarnya kalau batas itu 15 cm dari samping kanan kiri. Kalau dari atas itu minimal 50 meter. 50 meter. 50 cm. Kalau dari atas, dari atap. Inspeksi rutin, cek kondisi kemasan dan tanggal kadaluarsa. Itu biasanya siapa sih yang lakuin inspeksi ini? Logistik, storeman, sama head logistik. 3 ini mereka lakuin tiga-tiganya. Oke, kita masuk ke temperatur kontrol. Kita masuk ke temperatur kontrol, di mana kenapa suhu makanan harus kita kontrol itu kenapa? Kenapa? Kenapa suhu makanan tuh harus kita kontrol itu kenapa? Untuk menjaga kualitas. Betul. Lanjut, ada banyak. Karena apa? Biar gak ada apa? Biar enak, iya benar. Di sini dari gambarnya deh yang kalian lihat ada tulisan waspada danger zone. Kita bahaya area apa? Kenapa kita harus hati-hati? Kita harus hati-hati dari apa dulu? Betul, siapa yang jawab tadi? Ya. Gak apa-apa, aku pengen tahu siapa tadi. Ya, berarti nggak dapet apa-apa. Dapat apresiasi ya. Karena ya kita hindari itu dari bakteri, kuman. Karena apa? Kalau makanan yang kita olah, bakterinya tidak mati secara maksimal, itu bakal jadi ada penurunan kualitas di makanan. Efeknya bakal membuat klien atau konsumen kita itu jadi sakit. Di materi sebelumnya kita sudah sampaikan ya, kalau kita buat makanan kita bersih, sehat buat konsumen. Kalau misalnya sudah itu nggak aman buat konsumen, ya bakal ini nggak bagus produk kita, ya jadi turun kualitasnya. Kenapa bahaya? Oke, ini lanjut ya kita ya. Oh ya, sebelumnya tadi mana tadi? Wait, ada yang kelewatan. Ini pada rentan suhu ini bakteri patogen berkembang biak 2 kali lipat setiap 20 menit. Mulut ini kepleset terus ya, maaf ya. Makanya di suhu 5 sampai 60 derajat itu bakteri belum secara sepenuhnya tuh mati. Kalau makanya kemarin kan ada saya kasih temperatur suhu digital buat proses masak. Sebenarnya buat proses bungkus itu ada kadar kadar standarnya untuk masak berarti di atas 60 derajat Celcius. Kalau untuk dibungkus minimal berapa? 25 derajat Celcius. Itu kenapa kita bungkus harus di 25 derajat Celcius, biar tidak ada terjadinya penguapan di pembungkusan. Terus kalau masak kenapa harus di suhu 90
di atas 90 lebih tepatnya. Biar apa? Bakterinya itu mati. Di sini ya meninggal. Maksimal 4 jam. Makanan tidak boleh berada di suhu ruangan lebih dari 4 jam. Karena apa? Risikonya keracunan. Basi bahasanya itu loh, basi. Ya. Nih, standar suhunya. Itu ada penyimpanan dingin atau chiller di kurang lebih 4 derajat Celcius. Kenapa? Biar bahan-bahan yang seger, suhu, sayur-sayuran itu tidak layu. Apa yang terjadi saat ini di tempat kita di gudang? Chillernya suhu sampaikan AC-nya rusak. Otomatis sayur-sayur banyak yang layu, banyak yang nggak bisa dipakai gitu kan, ujung-ujungnya kebuang, banyak naganya ya. Terus kalau penyimpanan bahan beku itu minimal minus 18 derajat Celcius. Oke, isinya apa? Daging-daging mentah-mentah, ikan, dan pokoknya bahan frozen lainnya yang kita bakal sajikan. Terus penyajian panas tuh kurang lebih 60 derajat Celcius. Di bawah 60 derajat Celcius masakan yang kalian olah bakterinya masih ada gitu. Contohnya apa ya? Sup, lauk, dan lain-lain. Penyajian dingin. Ini di sini ada salad, dessert, jus buah yang tidak dimasak atau tidak diolah dengan api. Itu minimal 4 derajat Celcius. Berarti dengan suhu yang sama seperti chiller. Ya, gitu. Next. Apa nih gambarnya nih? Nah, monitoring dan dokumentasi. Kenapa sih kita harus monitoring dan dokumentasi? Dengan cek suhu internal, gunakan termometer digital seperti yang saya kasih kemarin. Biar apa? Terikot dari suhunya itu. Catat, siapa yang mengerjakan? Kalian, para pengawas. Sanitasi alat. Jadi jangan sampai makanan yang kalian pakai buat alat suhunya itu, kalau kalian habis ukur suhu ayam terus kalian nggak sanitasi lagi, langsung masukkan aja ke ikan contoh atau sayur, otomatis bakterinya berpindah. Itu termasuk apa? Kontaminasi apa? Kontaminasi silang apa? Nggak tahu? Ayo yang kemarin ikut hari Rabu. Kontaminasi dari apa ke apa? Ya, dari dari barang ke makanan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dari barang ke makanan. Medianya apa? Ya ini alat suhu termometernya itu. Aduh. Oke, lanjut. Kita masuk ke materi terakhir. Cleaning dan sanitasi. Bagian dapur bersih, konsumen terlindungi. Itu motonya ya sebenarnya. Untuk cleaning dan sanitasi. Wait. Apa tuh? Masih bisa apa itu? Suruh masuk aja. Siapa sih? Oh, Mang Iki, suruh masuk aja nggak apa-apa. Ih. Oke. Cleaning, bersih adalah proses menghilangkan kotoran yang terlihat atau secara kasat mata. Biasanya itu pakai deterjen, sabun, air gitu. Apa bedanya sama sanitasi? Sanitasi itu untuk bunuh dan mengurangi mikroorganisme yang tidak tampak. Jadi setelah kalian bersih-bersih, setelah kalian
cleaning, dilakukan sanitasi. Apakah udah dilakukan di sini? Belum. Karena apa? Tidak punya. Nih, ada 4 cara atau 4 langkah dari ini contoh aja ya, pembersihan meja kerja. Sebenarnya ini berlaku untuk semuanya. Pre-cleaning, angkat sisa makanan, jadi disapu-sapu di bawah dan lain-lain. Setelah itu dibersihkan, dipel, diwash, cuci dengan air hangat. Kenapa air hangat? Untuk mengangkat lemak-lemak. Karena kalau disiram sama air biasa, lemak-lemak itu nggak keangkat. Terus bilas, baru sama bilas air bersih, bilas dengan air bersih. Apa tuh? Menghilangkan sisa deterjen. Lalu disanitasi. Sanitasi ya, untuk menghilangkan mikroorganisme atau bakteri-bakteri yang lain. Nih untuk merek-mereknya sebenarnya. Merek Allahu. It's okay. Dari Allah. Ini ya, kalau SOS kan untuk lantai ya. Banyak ini. Ya, saya tunggu kok, Iya, gak apa-apa. Walawe. Ya ampun. Gak apa-apa. Aduh. Ini ya beberapa produk yang seharusnya dilakuin untuk pembersihan sanitasi. Ini kenapa ini nggak ada? Karena mahal. Paling yang murah ini SOS nih. SOS nih ya yang paling sering kita dapetin. Kan ada tuh beberapa yang food grade yang aman buat makanan. Itu contoh Mama Lemon, Sunlight. Itu kan ada yang sudah terverifikasi food grade, jadi aman buat untuk area dapur gitu. Oke, ada pertanyaan? Wow. Langsung nggak ada. Ada yang mau tanya? Nggak ada. Kalau nggak ada, saya yang tanya. Nah, Cyril jualan enggak lah yang kali. Oke, di sini saya bakal ada 3 studi kasus. Jadi diperhatikan benar-benar rules-nya, angkat tangan, sebut nama, baru jawab. Ya, oke, jangan langsung gitu semuanya ya, jangan ya. Nih, ada studi kasus untuk storage penyimpanan ya. Seorang staf baru menumpuk 10 karton susu baru, itu tepat di depan 2 karton yang lama. Biar apa? Biar cepet. Akibatnya 2 karton ini lama tersebut nggak ditemuin. Jadi setelah ditemuin itu sudah kadaluarsa. Jadi prinsip apa yang dilanggar? Angkat tangan. Ayo, siapa yang di ujung? Angkat tangan, nama siapa? Jupri. Oke. Hah? Oh, pertanyaannya apa? Sabar, kan aku sudah bilang. Seorang staf baru menumpuk 10 karton susu baru tepat di depan 2 karton stok lama. Biar cepat selesai. Akibatnya 2 karton lama tersebut baru ditemukan setelah kadaluarsa. Jadi prinsip apa yang dilanggar? Bagaimana kerja yang benar?
pada studi kasus ini? Angkat tangan baru sebut nama. Kok nggak jadi? Kenapa nggak jadi? Astagfirullah. Ayo, Takut salah. nggak Pak loh. Angkat tangan, sebut nama. Ini dulu. Bulu-bulu. Itu dijelaskan. Ya iya dong. Saya. Oke. Angkat tangan, namanya siapa? Lia. Siapa? Lia. Lia. Oke. Kenapa? Apa yang salah sama ini? Seharusnya kalau barang yang lama dikeluarkan dulu, Mm-mm. terus disusun barang baru biar yang barang lama bisa dipakai. Oke. Oke, terus satu lagi jawabannya. Apa? Konsep yang dilanggar. Vivo and Vivo. Oke, Vivo and Vivo. Oke. Nanti yang jawab chat saya ya. Apa itu? Apa itu? Apa sih? Dapat tips. Coba dari awal gitu. Loh. Loh. Nggak apa-apa. Jadi yang ada sisa 2 lagi, Pak. Boleh lah, gas ya. Kalau belum nggak apa-apa, Mbak. Nggak boleh dong. 1 orang 1. Tadi 2 orang jadi chat saya. Nanti ya, setelah training. Ambil karton yang benar. Ambil karton yang sudah kadaluarsa untuk dibuang. Benar juga, benar. Oke. Tadi 2 orang ya, sudah ya. Berarti yang sudah menjawab tidak diperbolehkan untuk menjawab lagi. Kita masuk ke studi kasus kedua dan ini agak susah. Karena apa? Dia masuk ke materi temperatur kontrol. Oke, rules-nya tetap sama, angkat tangan baru jawab. Angkat tangan, sebut nama baru jawab, baru saya tunjuk yang mana. Jangan langsung gerudak. Ikan goreng disajikan di buffet jam 10. Pemanas atau sternonya mati pada jam 12. Di jam 4 ikan masih disajikan kepada di jam 14 ikan masih disajikan kepada tamu yang tersisa. Apakah ikan tersebut aman? Lalu berapa batas waktu maksimal makanan di zona bahaya? Ayo. Loh. Betul. Peraturan tipe nggak sih? Iya betul. Ayo, angkat tangan. Siapa ya? Kalau benar belakangan, jangan paham dulu. Kalau salah berarti kan, Mbak. Oke, saya bacakan ya. Pasang kuping bener-bener. Seru ya. Ikan goreng disajikan di buffet jam 11. Pemanasnya mati di jam 12. Lalu di jam 14 ikannya masih tersisa, jadi disajikan tetap sama tamunya. Jadi apakah ikan tersebut aman? Berapa batas waktu maksimal makanan di zona bahaya? Angkat tangan, angkat tangan. Mangipung duluan. Mangipung, ayo Mangipung. Ayo Mangipung. Itu ikan masih aman karena batas waktunya 4 jam. Mantap. Mantap. Oh, langsung sama Bapak langsung. Beda, nanti kalian berdua saya. Kalau salah tetap chat pribadi kan, Mbak? Itu mah saya yang nilai ya. Gitu. Nah, ini jawabannya Bang Ipung benar ya. Ikan siapa? Di zona bahaya tadi sudah kelihatan jelas ya. Dengerin dulu ya, materinya belum selesai, oke? Masalah nanti dulu. Oke.
Ini ya bener ya, di zona bahaya tadi Mang Ipung bilang di 4 jam. Kenapa golden hours-nya itu? Dari wis. Oke. Ya. Masih ada tadi kasus lagi kok. Satu lagi, Pak. Kasih 2 lagi, Mbak. Kasih 2 ya? Boleh. Nanti ini nggak ada di layar, saya yang ngomong. Cuma ini masih ada 1 ya, berarti masih ada sisa 1 lagi. Nah, sabar. Seorang cook mengelap meja kerja dengan kain yang sama sejak pagi tanpa mencucinya. Meja terlihat kering dan bersih dari debu. Mengapa visual bersih belum tentu aman? Apa bahaya kontaminasi silang dalam kasus ini? Mantap. Angkat tangan. Angkat tangan. Sebut nama. Berdiri, nggak apa-apa. Ya Allah. Ya nggak apa-apa. Aku baca dulu ya. Benar-benar. Seorang cook mengelap meja kerja dengan kain yang sama sejak pagi tanpa dicuci. Meja terlihat kering dan bersih dari debu. Kenapa visual bersih belum tentu aman? Lalu apa bahaya kontaminasi silang? Tadi mau jawab? Oke, bakteri. Terus untuk mengelap bakteri yang cakep mata. Medianya? Media dari bakteri tersebut apa? Medianya. Ini media nih, ini media bakteri nih. Ini pulpen, media bakteri. Aku nggak cuci tangan, langsung megang pulpen, habis itu makan. Ini berarti medianya. Ayo. Oke, lap. Kenapa? Karena tidak dicuci dari pagi. Betul. Terus, kontaminasi silangnya jadi? Bakteri. Enggak, kontaminasi silangnya dia Apa bakterinya? dari orang ke manusia. Makanan. Oke. Oke. Enggak apa-apa, kita apresiasi ya. Oke, kasih aplaus dulu. Ini mau Bapak atau saya? Jawabannya benar atau tidak ini? Betul. Cuma ini tuh langsung ya sama Bapak ya. Masalahnya orang ini nggak ada rekening. Walah. Masuk Mang Ipung kayaknya aman ini. Wah. Oke, ini ya mungkin saya sedikit menjelaskan ya ini apa yang tadi dijawab. Benar, terkait bakteri. Kenapa? Karena belum disanitasi. Medianya, media bakteri itu datang dari mana? Dari kain. Kain lap yang nggak dicuci dari pagi. Oke. Oke, kita lihat ya. 1 pertanyaan dari saya tanpa dari ini ya. Siap-siap lah. Oke. Untuk ini simple ya, simple aja karena memang spontan. Suhu danger zone. Angkat tangan, sebut nama ya. Nggak boleh. Angkat tangan, sebut nama. Untuk suhu di danger zone di area dapur itu berapa ke berapa? Ayo, angkat tangan. Ayo, angkat tangan. Cil, dari tadi lo Cil. Angkat tangan dari minimal ke maksimal. Angkat tangan, sebut nama. Angkat tangan, sebut nama. Ya. Soalnya nggak tahu siapa yang katakan itu yang jawab. Itu tuh si Jupri. Minus 15 derajat sampai 60 derajat. Salah. Itu siapa itu? Minus 5 derajat sampai 60 derajat. Salah. Kecil. Kurang lebih 60 derajat Celcius. Salah. Mana sih tadi? Mantap. Aduh.
aduh. Nah, 5, nggak ada nyampe nih. Nah, salahnya tadi minus 5. Is oke. Masih banyak training selanjutnya. Oke. Mel, kamu apa Mel? Dana apa Mel? Ya itu ya, tadi mungkin untuk yang jawab tadi siapa itu sama ini siapa? Nanti jangan lupa chat saya ya. Boleh. Enggak. Cuma untuk yang lain mungkin terima kasih untuk partisipasinya. Ya, ini walaupun yang dikasih Bapak maupun saya nggak banyak. Cuma yang penting kalian paham apa yang kita sampaikan gitu. Apa yang kita sampaikan nyampe, 3 materi ini nyampe gitu. Jadi kalian nggak semerta-merta kerja, yang penting datang kerja, pulang, terima gaji, dah tidur gitu. Yang pusing siapa? Bapak. Karena apa? Kadang kalau ada temuan, yang pertama dituju itu Bapak. Jadi sekian mungkin dari saya. Mungkin itu di snacknya dimakan, jangan diam-diam aja. Oke ya. Difoto dulu. Ya, angkat ayo ngadep. Foto dulu, Din. Kok nggak kelihatan? Nggak kena ya. Oke, 1, 2, 3. Mantap. Oke. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Belum saya tutup. Saya tutup, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Semangat pagi. Yang 2 orang, Enggak, mereka. Ini harus disiram air panas. Kenapa? Lemaknya enggak. Allah. Ini siapa namanya? Mau dikirim kemana? Dana atau rekening? Rekening. Boleh. Rekening apa? BRI. Bisa sebut? Aku langsung nih. BRI. Oke, boleh. Tadi siapa satu? Panggil ke sini. Enggak. Ini orang asing nih. Materi. Nggak mau. Iya. Apa? 7945 7945 0102 0102 2262. Hah? Iya. 22 62 62 530. 530. BRI ya? Iya. Marina. Ya walaupun nggak banyak lah ya. Nah, ya. Kamu kemana? Dana atau rekening? GoPay. GoPay.
Terima kasih, bye bye. Ih, nanti